Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan menganalisis rapor pendidikan episode yang kedua. Nah teman-teman, mari kita sama-sama berdiskusi, mudah-mudahan membawa manfaat. Baik, diskusi kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode pertama, kita sudah melaksanakan analisis pada LK1B. Nah, LK1B ini teman-teman, ini sebenarnya berasal dari inputan rapor pendidikan sekolah. Rapor pendidikan sekolah yang direkomendasi oleh pemerintah. Rata-rata sekolah itu diberi rekomendasi 12 rekomendasi prioritas. Nah, di LK1B ini tentang identifikasi memilih indikator yang akan diintervensi. Coba lihat ya, ini nomor indikator atau dimensi A1, A2, A3 sampai di 8 ini. A1, A2, A3, D1, D4, D8. Ini yang direkomendasi oleh pemerintah. Rekomendasi prioritas, kemudian capaiannya tahun ini, tahun lalu, setelah itu naik berapa persen, kode level. Nah ini teman-teman, ini berasal dari akar masalah ini yang ada di rapor pendidikan ini. Di rapor pendidikan. Nah untuk melihat kode-kode ini kalau teman-teman nggak hafal, kita klik menu. Di LK3 itu ada pilihan program dan kegiatan. Coba kita klik ya teman-teman ya, klik sama-sama. Nah, di sini akan muncul pengkodean, kode dan nama program. Nah ini, mulai dari A1, A2, A1.1 dan seterusnya sama A1.2 ini tentang literasi sampai dengan D8 itu semua sudah ada kodenya dan ada nama programnya. Nah nanti kalau lupa kita klik di sini teman-teman ya, kita kembali ke menu. Oke, ke menu, klik lagi 1.3. Nah di sini ini sudah ada rekomendasi kalau arah kualitas pembelajaran itu D1. Ya kita klik ya, misalnya kita delete dulu. Nah itu mati sudah, semua blank, kita delete juga nih. Kalau metode pelajaran, nah semuanya nggak ada isinya. Nah kita coba input D.1. Nah otomatis sampai dengan kolom tren ini sudah ada isinya teman-teman. Baru di sini tadi rekomendasinya tentang metode pembelajaran. Kodenya ingat-ingat di tabel tadi D titik berapa ya? D3 titik 3. Coba. Bener nggak? Kalau salah, refleksi proses pembelajaran. Keliru teman-teman. Nah, D1.3. Nah, baru nanti bener ini. Metode pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Dengan metode pembelajaran bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran yang interaktif. Nah ini
Sekarang rekomendasi yang kedua. Sama ya teman-teman. Biar lihati nanti di rapor pendidikan sekolah itu yang direkomendasi diurutkan. Kalau yang pertama nanti tentang, nah coba saya bukakan ya, nggak usah ya, supaya cepat aja. Nah ini sudah terisi semuanya. Di satu tentang kualitas pembelajaran juga, tapi arahnya ke visi misi. Visi misi itu kodenya D3.1. Terus rekom yang ketiga A2 numerasi. Di apa itu? Oh, ternyata di aljabar. Ya, A2.2 aljabar. Kalau A2.1 itu bilangan dan seterusnya. Sekarang yang A2, rekom yang kedua dari numerasi visi misi di 3.1. Yang kelima, di 4 itu iklim keamanan sekolah. Apa yang direkomendasi? Ternyata pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Nah, di 4.1. Di 4.7 maaf. Nah, ini kekerasan. Pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Kode-kode ini nanti dihafal pada LK3 di kegiatan benahi itu ada lengkap ya. Dihafal nanti di situ. Rekom ke-6 di 4 iklim keamanan sekolah juga tentang misi-visi. Dirumuskan lagi supaya iklim keamanan sekolah ini benar-benar kondusif ya, aman, anak-anak well-being, ya, anak-anak merasa senang untuk belajar di sekolah. Setelah itu yang ketujuh, rekom ketujuh tentang literasi A1. Nah, kaitan dengan informasi, teks informasi A1.1. Yang kedelapan, masih literasi di visi misi sekolah. Nah, kuati literasinya ya, nanti munculkan di visi misi itu, menguatkan literasi anak-anak, ya semuanya lah. Nah, itu gurunya juga. 8, 9, iklim kebinekaan di 8. Di 8. Nah, ini pada toleransi dan kesetaraan siswa. Keberagaman agama dan budaya di sekolah ini perlu ditingkatkan lagi. Di 8.3. Nah, di 8 lagi tentang visi misi di 3.1 supaya visi misinya merumuskan juga ini supaya ada peningkatan untuk toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Yang 11 A3 karakter. Nah, karakter ini apa yang direkomendasi? Kemandirian A3.4. Kebiasaan mengelola perasaan dan tindakan demi mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir A3 karakter tentang visi misi sekolah. Supaya merumuskan visi misi sekolah yang meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menguatkan penanaman karakter. Nah, ini. Karakter ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mulai ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreatif, nalar kritis, kebinekaan, dan kemandirian. Nah, itu teman-teman. Nah, ini yang LK 1B. Kalau 1B sudah selesai, dari 12 rekomendasi prioritas pemerintah
sudah diinput di LK1B, ada 12. Kita kembali ke menu, teman-teman. Masuklah di LK3, menentukan alternatif solusi dan memutuskan solusi pilihan. Kita klik. Nah, ini sudah otomatis, teman-teman. Otomatis dari LK1. Ya, ini ya. Nah, ini sudah LK1. Terus di sini, teman-teman. Nah, ini berdasar akan nyambung. Coba kita delete semua ini ya. Nah, delete. Nah, delete semua. Sampai 12. Nah, coba kita scroll ke bawah. Seret. Coba cepat ya. Nah, kita delete. Nah, otomatis ini blank. Kalau yang indikator, kemudian permasalahan, akar masalah, ini sudah nyambung, ngeling semua ini, ngeling. Nah, di sini yang disuruh mencarikan alternatif solusi, alternatif benahi, dan, nah ini kalau ini kita, maunya kita, nah ya blank semuaan ya teman-teman. Dan disuruh memilih dari 3 solusi ini, pilih, boleh 1, boleh milih 2, boleh ketiga-tiganya. Contoh ya, kita contohkan. Dari D1, mohon maaf, D1.3 tentang metode pembelajaran. D1.3. Nah, ini kalau kodenya nanti di sini, ini ada tambahan nanti teman-teman. 1 tambah 1.1. Ya. Ini kode yang menunjukkan solusi. Kita enter ya teman-teman. Nah, ini solusi. Meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktek pembelajaran interaktif. Nah, ini. Setelah itu, supaya cepat, kita scroll aja. Nggak ngetik lagi. Nah, titik 2. Titik 3. Yang kedua apa? Satuan pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktek pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan. Masa ini belajar tok? Kalau belajar tok, ya, kapan menerapkannya? Nah, dikasih solusi, terapkan, praktekkan. Setelah itu, yang ketiga, sekolah memfasilitasi gitu. Ada kebijakan penganggaran untuk mendukung praktek belajar interaktif di sekolah. Apa ini kegiatannya misalnya? Ya kita pilih ke semuanya misalnya, karena ini memang rekom yang bagus dari pemerintah, kita enter. Nah, kita pilih semua, jebret. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, mohon maaf. Nah, kok nggak bisa? Nah, baru bisa. Nah, kita pilih semua misalnya. Ya gak masalah, ini bagus sekali kalau sekolahan mampu. Yang pertama tadi, solusinya supaya guru kita ini belajar, ya belajar, mempelajarilah. Ini di PMM ini banyak ada ini. Setelah itu dipraktekkan, membawakan dan mengimplementasi praktek pembelajaran. Setelah itu, ketiga, pemerintah sekolah maaf, memfasilitasi, ada kebijakan penganggaran.
Kalau toh nggak ada anggarannya ya ada kebijakan lah yang melaksanakan kegiatan untuk mengatasi akar masalah di metode pembelajaran yang monoton, kurang variatif. Ya harapannya metode pembelajaran yang interaktif. Nah, baik, yang kedua sekarang di 3.1.1. Nah, ini tentang visi misi. Visi misi. Ini juga sama, di sini dipilih ketiga-tiganya nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya A 2.2.1. Nah, tentang numerasi. Nah, numerasi. Oke. Setelah itu visi misi D3.3.1.1. Nah, visi misi lagi. Kita scroll ke bawah. Jebret. Ini juga jebret. Nah, gitu teman-teman ya. Setelah itu D4.7.1. Ini untuk solusinya. Setelah itu kita scroll lagi. Kemudian sekolah D3 ini memfasilitasi. Nah, D3 visi misi lagi D3.1.1.1. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, cepet toh. Nah, DLK3 ini cepet aja, tinggal nyambung kok DLK 1B ini A1.1.1 tentang literasi kaitan dengan teks informasi. Nah, oke. Nah, visi misi lagi kemampuan literasi di 3.1.1. Nah, terus toleransi dan kesetaraan siswa D.8.3.1. Nah, di sini belum ada yang dipilih. Nah, nanti ya kita setelah ini kita ke yang berikutnya. Ini kebablasan teman-teman, maaf ya. Nah, ini D3.1.1 visi misi iklim kebinekaan, toleransi dan kesejahteraan gender. Nah, sekarang yang karakter A3.6 tentang kemandirian. 1 ini benahinya, baru scroll ke bawah titik 2, 6.2, 6.3. Terus terakhir visi misi D3.1.1. Nah, ini kita scroll lagi ke bawah, terus ini ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang memilih ya, pilihan mana yang belum ada isinya. Ini kalau teman-teman memilih semuanya ya sama dengan yang di atas tadi, kita scroll ya. Ketiga-tiganya dipilih misalnya. Nah, ini tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah ya. Kalau
mampu ya anggarannya ya. Kalau nggak mampu, ya pilih yang urgent teman-teman. Yang penting, mendesak sekali. Nah ini. Nah, D7 pencegahan pemahaman. Nah ini yang visi misi lagi D3. Hampir semua komponen ada rekomendasi visi misi. Berarti memang benar visi misi perlu dirumuskan benar-benar teman-teman ini. Kemudian dirumuskan sama-sama. Setelah itu cara merumuskan visi misi dan tujuan sekolah ini pun ikuti tahapan-tahapannya ya teman-teman ya. Siapa yang diundang? Nah, antara lain ya teman-teman minta menyebar kuesioner atau wawancara kepada siapa? Pada siswa, pada orang tua, pada masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, ya, guru semuanya juga. Nah, ini saya rekomendasi semua ini teman-teman. Pilih semuanya. Nanti setelah itu diserahkan sekolah masing-masing ya teman-teman ya. Karena ini berdasar kemampuan sekolah. Kalau sudah ini. Nah ini. Ini belum ini. Nah ini teman-teman ya. Ya oke. Nah ini sudah full ini. Oh masih ada satu. Karakter pada visi misi. Nah, sama dengan kita kopikan, kita scroll ke bawah. Ya. Nah, LK3 sudah selesai teman-teman. Ingat ini ada ini ya, yang D1, D1.3, D1.3.1 dan seterusnya ini ada di sini. Nah ini. Nah ini semuanya. Nah ini. D3, D3, D1, D1. Lengkap. Pengkodeannya ada di sini dan nama-nama programnya ya. Tinggal nanti kalau lupa teman-teman ya kembali ke sini. Nah, kita ke menu lah teman-teman lah. Coba sekarang setelah LK3 selesai, kita akan mengerjakan LK4, menyusun target dan rencana. Kita klik. Nah, ini sudah otomatis dari LK3. Otomatis di sini yang kita akan me-input siapa yang jadi targetnya, sasarannya misalnya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada metode pembelajaran itu siapa yang akan kita ajak diskusi. Siapa yang akan kita tingkatkan. Ya, antara lain kepala sekolah dan guru pesertanya. Supaya kepala sekolah tahu juga pembelajaran interaktif, pembelajaran yang menyenangkan. Gitu. Oke, langkah-langkahnya sudah. Ini langkah-langkahnya disesuaikan teman-teman. Kalau arahnya visi misi, ya visi misi. Ini sudah nyambung semuanya. Nah yang putih-putih ini diisi, di input manual ini. Contoh, di peningkatan pembelajaran interaktif. Ini siapa? Sasarannya siapa? Nah ini diisi ini. Koordinatornya siapa? Misalnya PK kurikulum atau WK kurikulum. Waktunya kapan? Berapa hari? Misalnya ini 21 Juni sampai ini misalnya 23 Juni 2023.
Sumber dayanya siapa? Ada narasumbernya, ada kepala sekolahnya, ada timnya. Nah ini, saya contohi satu ya, kalau kita isi semuanya, waktunya panjang teman-teman. Karena 12 rekomendasi tadi itu. 12, kemudian setiap 12 ada anaknya 3, ada subnya 3, ada solusi benahi 3. 3 kali 12 berapa itu? 36 tuh. Nah, itu banyak. Nah, makanya mudah, simple aja ya. Yang penting dari programnya, kemudian target siapa yang mau kita ajak, sasarannya siapa, pelakunya, objeknya siapa, kegiatannya sudah otomatis, siapa yang koordinir kegiatan, waktunya mulainya kapan, selesainya kapan, terus sumber dayanya, ya sumber daya manusia dan sumber daya alam ya, daya dukung lah gitu, daya dukung, baik itu manusia atau yang lainnya. Misalnya perlu LCD, perlu ruangan, tulis saja di sini sumber daya ini. Nah, setelah selesai LK4, kita menuju ke LK5, menyusun rencana kegiatan dan anggaran, teman-teman. Nah ini kalau tadi berapa hari tadi itu. Nah ini yang diisi, yang diinput, yang enggak warna, yang putih-putih ini yang kita input manual. Nah inputan ini melihat dari program benahi ini, kalau arahnya meningkatkan kompetensi guru, nanti teman-teman sekolah di sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara ini bersanding melihati arkas, kode-kode arkas, kode-kode rekening ini dilihati ya. Nah ini ada nama-nama programnya itu supaya nanti nggak miskomunikasi, nggak salah dalam menginput ini. Nah ini hafal teman-teman di sekolah itu. Nah ini peningkatan kompetensi GTK misalnya. Ini rekeningnya ini, uraian kegiatannya apa, terus berapa hari, misalnya 3 hari tadi kegiatannya. Ya 3 hari, duitnya berapa. Nah ini gelondongan teman-teman. Posisinya gelondongan kalau di sini. Nah nanti boleh dirinci. Di sini boleh dirinci juga. Nah, dirinci. Untuk narasumber dan sebagainya, untuk konsumsi, untuk ATK, gitu. Dirinci aja nggak apa-apa. Yang penting di sini ya belum duitnya kelihatan ya sampai semuanya. Nah, ini LK5, nyusun rencana kegiatan dan anggaran. Kalau semua sudah di-input, ya input terutama di kode rekening, uraian kegiatan, volume, satuan biaya, ya di-input. Nanti akan notal sendiri. Kita akan ke arkas. Nah, tapi yang di print ini arkas hasil ini. Nah, arkas hasil. Nah ini yang di print nanti hasilnya. Nah, sudah selesai. Mulai menganalisis sampai menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah sudah selesai. Nah, mana yang akan di print oleh sekolah dan teman-teman pengawas nanti akan mendokumenkan, mengarsipkan. Apa itu? Mana itu? Yang pertama data sekolah. Nah, data sekolah ini wajib ini di print. Setelah itu LK1B di print juga. Setelah itu LK1B, 1A, 1B, mohon maaf tadi ya, 1A ini 1B yang kita input tadi sama-sama. Kita print. LK3 solusi benahi kita print. Nah, kemudian LK4
kita print. LK5 kita print. Dan yang terakhir RKAS hasil kita print, kemudian Bapak Kepala Sekolah tanda tangan, disestempel, dibuat rangkap 2 atau 3 kah? Gak masalah. Yang 1 untuk sekolah, yang 2, yang 1 lagi untuk pengawas, yang 1 lagi bisa untuk komite. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita berusaha nanti dengan berkas analisis ini sampai RKAS, sampai RKAS, kita akan berusaha untuk membantu mendampingi. Kemudian kalau kita nanti jadi fasilitator kegiatan, misalnya ada IHT, ada apa-apa ya kita dampingi untuk jadi fasilitator, jadi narasumber di situ, jadi trainer, jadi mentor ya, di kegiatan ini. Nah setelah itu teman-teman, kita monep keterlaksanaannya dari program yang sudah disusun ini sejauh mana pelaksanaannya. Nah, contoh ya di LK3 tadi. Ini waktu-waktu ini kita lihati, kita monitoring nanti kegiatannya. Nah, nanti dari monitoring kegiatan nanti ini ada aplikasinya. Aplikasi monitoring dan evaluasi pendampingan. Pelaksanaan pendampingan. Sabar aja ya, nanti kami berikan aplikasinya. Dan ada aplikasi teman-teman lagi, aplikasi rencana pendampingan. Nah, rencana, kita mendampingi ini dibuat rencana, ada rencana. Setelah itu rencana di tengahnya ada monep. Setelah kita monep, kita ada aplikasi lagi namanya aplikasi laporan hasil pendampingan. Nah itu teman-teman, insya Allah lengkap nanti ya. Nah ini yang kita diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di lapangan dalam usaha untuk mendampingi dalam menganalisis rapor pendidikan. Karena ini kewajiban kita, kewajiban sekolah untuk menganalisis rapor pendidikan dan berusaha untuk segera menindaklanjuti dengan program-program benahi sehingga rapor pendidikan minimal tetap dan ada kenaikan. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.